Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, saat ini kita telah memasuki semester genap ya teman-teman, yaitu semester 2. Nah, tentunya dengan tema yang baru ya, yaitu temanya tentang ekosistem. Nah, dengan subtema hutan dan padang rumput. Nah, sebelumnya apa sih itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem itu ada dua komponen teman-teman, yaitu komponen biotik, yaitu komponen yang hidup, dan komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Nah, seperti gambar yang teman-teman lihat di layar ya. Nah, di sini merupakan contoh ekosistem, yaitu ada cahaya, udara, ada air, ada hewannya, ya, ada tumbuhannya, dan semua yang ada pada gambar ini, teman-teman, semua makhluk hidupnya itu saling berinteraksi satu sama lain, ya. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu banyak lagi teman-teman macam-macamnya. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang ekosistem hutan. Apa itu hutan? Nah, hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan. Ya, teman-teman, jadi suatu kawasan yang luas yang ditumbuhi oleh pepohonan dan juga berbagai macam tanaman, ya. Nah, di dalam hutan itu tidak hanya ada pohon, tetapi juga ada berbagai jenis tanah, tanaman, dan kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang di dalamnya. Nah, apa saja sih fungsi dari hutan itu? Nah, yang pertama, hutan bisa mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Yang kedua, hutan dapat menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia. Yang ketiga, hutan bisa sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya, hutan juga dapat membantu menyimpan cadangan air tanah dan membantu mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Wah, Masya Allah ya teman-teman, fungsi dari hutan itu banyak sekali. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan jenis-jenis hutan. Nah, teman-teman, hutan itu ada banyak ya jenisnya. Yang pertama ada hutan lindung. Yang kedua ada hutan suaka alam. Yang ketiga hutan wisata. Lalu yang keempat ada hutan konservasi. Dan yang terakhir ada hutan tropis. Nah, itu ya teman-teman jenis-jenis hutan. Selanjutnya, padang rumput. Nah, tadi kita udah bahas tentang ekosistem hutan. Sekarang kita bahas ekosistem padang rumput. Nah, apa itu ekosistem padang rumput? Ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan yang terbentuk secara alami. Nah, mempunyai ciri khas seperti ditumbuhi oleh tumbuhan jenis rumput-rumputan, ya. Nah, biasanya padang rumput ini memiliki curah hujan yang terbatas, teman-teman, dan tidak merata. Diperkirakan sebesar 25 sampai 30 cm per tahunnya, ya, itu curah hujannya. Nah, teman-teman, jadi si padang rumput ini dia ditumbuhi oleh rumput-rumputan ya, makanya namanya itu padang rumput ya, karena didominasi oleh tumbuhan jenis rumput. Nah, apa sih manfaat dari adanya padang rumput? Nah, padang rumput ini dapat menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Nah, selanjutnya dia juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem
Yang ketiga, dapat membantu mengatasi polusi udara. Yang keempat, tempat berlangsungnya daur ulang sampah organik dan ekosistem daripada ekosistem, ya. Tempat berlangsungnya daur ulang sampah organik pada ekosistem dan menjadi sumber senyawa organik yang diperlukan dalam kehidupan. Nah, ini ya teman-teman manfaat dari padang rumput. Lalu jenis-jenis padang rumput itu ada sabana, stepa, dan prairie. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkap daripada jenis-jenis hutan dan juga jenis-jenis padang rumput, nanti teman-teman akan mempelajarinya dalam sentra sains bersama dengan Ibu Upi ya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, teman-teman kelas 4, kali ini kita akan membahas tentang kata majemuk dan pengumuman. Nah, apa itu kata majemuk? Nah, teman-teman, kata majemuk merupakan gabungan dari dua kata dasar ya. Jadi ada dua kata dasar yang digabungkan jadi satu dan menghasilkan makna kata yang baru. Ya. Jadi ada dua kata dasar yang disatukan ya, yang digabung menjadi satu menghasilkan makna yang baru. Ya. Nah, itu merupakan kata majemuk. Bisa digabung tanpa spasi dan juga bisa digabung dengan menggunakan spasi. Nah, nanti kita lihat contoh di slide berikutnya ya. Nah, kita bahas dulu ciri-ciri dari kata majemuk. Apa saja sih ciri-ciri kata majemuk? Nah, yang pertama, kata majemuk itu tidak dapat disisipi kata lain. Nah, biasanya kata majemuk itu terdiri dari dua kata ya teman-teman. Dan itu nggak bisa ditambah dengan kata yang lain. Tidak bisa ditambah kata yang lain. Nah, yang kedua, ciri-ciri kata majemuk itu tidak dapat ditukar posisi katanya. Ya. Dan yang terakhir, tidak dapat diberi imbuhan. Jadi dia hanya kata dasar ya. Nah, seperti pengertiannya tadi, bahwa kata majemuk itu gabungan dari dua kata dasar. Jadi bukan kata yang diberi imbuhan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kata majemuk. Nah, berdasarkan bentuk penulisannya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada kata majemuk senyawa, yaitu apabila unsur katanya digabung jadi satu tanpa menggunakan spasi ya. Nah, kata majemuk senyawa yaitu kata ya dua unsur kata yang digabung menjadi satu tanpa menggunakan spasi. Kita lihat contohnya matahari. Nah, matahari ini terdiri dari dua jenis kata dasar ya teman-teman, yaitu kata mata dan kata hari ya. Kata mata dan hari. Nah, ketika kata mata dan hari digabung menjadi satu tanpa menggunakan spasi, maknanya sudah berbeda ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri, kalau mata sendiri itu mata itu organ tubuh manusia untuk melihat ya, itu mata. Kalau hari itu yang menunjukkan hari Senin, Selasa. Nah, itu ya. Nah, tetapi ketika mata dan hari kita gabung menjadi satu, nah itu menghasilkan makna kata yang baru. Nah, jadinya matahari. Oh, matahari itu salah satu benda langit ya. Salah satu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, itu matahari. Nah, jadi itu teman-teman maksudnya. Jadi maksudnya kata majemuk itu gabungan dari dua kata menjadi satu dan menghasilkan makna kata yang baru. Nah, itu contoh matahari. Lalu ada kata kacamata. Nah, ini juga termasuk kata majemuk. Lalu ada segitiga. Nah, segitiga itu juga merupakan kata majemuk yang dia digabung ya tanpa menggunakan spasi. Nah, yang kedua ini kata majemuk tidak senyawa, yaitu apabila tiap unsur kata dipisah. Nah, ini maksudnya dia dua unsur kata kemudian dipisahkan oleh spasi ya.
Nah, contoh deh teman-teman lihat di slide. Nah, ini ada contoh kata mata air. Nah, mata dan air. Kalau kita pisahkan nih satu-satu, mata itu organ tubuh manusia untuk melihat, air, nah air itu salah satu komponen abiotik ya. Nah, air itu benda mati. Nah, tapi ketika mata dan air digabung menjadi satu dan dipisahkan oleh spasi, dia menjadi mata air. Mata air itu sumber air ya, sumber air yang memancarkan sendiri. Nah, itu mata air. Jadi maknanya sudah berbeda ya teman-teman. Nah, lalu juga ada contoh yang lain, harga diri, kereta api. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kata majemuk. Nah, namun ada contoh kata lain ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nih di slide. Ada contoh kata lain, ada sapu tangan, naik turun, tua muda, gelap gulita, hiruk pikuk, merah jambu, bulan madu, campur tangan. Nah, ini semua merupakan contoh kata majemuk. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengumuman ya teman-teman. Bagaimana menuliskan pengumuman dengan menggunakan bahasa yang baik. Nah teman-teman, ketika kita mau membuat sebuah pengumuman, kita mau menuliskan sebuah pengumuman, kita harus memerhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, nah teman-teman harus pahami isi pengumuman itu ya. Jadi isi pengumumannya itu harus jelas. Nah, siapa sasaran pengumumannya, apa saja yang mau disampaikan di dalam pengumuman, dan alasan mengapa hal tersebut harus disampaikan. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Nah, jadi kita nulis pengumuman itu untuk siapa. Nah, itu harus jelas juga. Dan yang terakhir, isi pengumuman itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman harus pahami bagaimana menuliskan pengumuman yang baik. Nah, oke. Kita langsung masuk ke contoh nih. Di sini Bu Sukma ada berikan satu contoh ya. Contoh pengumuman. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-65 tahun, Desa Maju Jaya akan mengadakan kegiatan lomba kebersihan antar RW se-Desa Maju Jaya. Lomba akan diadakan pada hari tanggal Minggu 21 Agustus 2007 pukul 8.00 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah. Tempat, wilayah RW masing-masing. Hal-hal yang akan dinilai dalam lomba meliputi kebersihan lingkungan seperti jalan, saluran, gapura, dan taman RW. Demikian harap menjadikan perhatian seluruh warga Desa Maju Jaya. Terima kasih. Maju Jaya, 10 Agustus 2007. Lurah Ahmad. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu contoh penulisan pengumuman ya, teman-teman. Nah, jadi jelas nih, pengumuman ini apa sih isinya? Nah, jadi isi dari pengumuman ini ya, isi dari pengumuman ini adalah acara lomba kebersihan antar RW se-Desa Maju Jaya ya. Jadi ini si Pak Lurahnya lagi ngadain lomba kebersihan, teman-teman. Nah, jadi Pak Lurahnya membuat pengumuman ini. Nah, kapan waktunya? Ini pada hari Minggu 21 Agustus 2007. Jamnya jam 8 sampai jam 3 sore ya, 15.00 WITA. WITA itu waktu Indonesia Tengah. Di mana tempatnya? Oh, di wilayah RW masing-masing. Nah, lalu ini ditujukan untuk siapa sih pengumumannya? Nah, jadi pengumuman ini ditunjukkan untuk para warga ya, para warga di RW se-Desa Maju Jaya ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jelas nih pengumumannya untuk siapa, kapan, terus isi pengumumannya nih apa. Nah, ini jelas
yang mau disampaikan apa. Ini ya teman-teman contoh pengumuman. Oke, teman-teman sudah paham untuk kata majemuk dan pengumumannya untuk hari ini? Nah, itu ya teman-teman tentang kata majemuk dan pengumuman. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, teman-teman, hari ini pekerjaan kita ada 2, teman-teman. Ya, yang pertama, silahkan teman-teman cari minimal 5 kata majemuk yang lain. Nah, jadi kan tadi Bu Sukma ada berikan contoh kata majemuk ya. Nah, teman-teman boleh cari minimal 5 kata majemuk yang lain daripada contoh yang sudah Bu Sukma tunjukkan tadi, ya. Jadi teman-teman boleh cari 6, boleh cari 7, boleh lebih dari 5 boleh, silahkan. Nah, lalu teman-teman setelah teman-teman dapat nih kata majemuk, teman-teman buat satu kalimat dengan menggunakan kata majemuk yang sudah teman-teman dapatkan, ya. Contoh tadi matahari ya, kata majemuk. Teman-teman coba buat satu kalimat yang menggunakan kata majemuk matahari. Misal, matahari menyinari bumi pada siang hari. Nah, itu kan ada ya, kata majemuknya tuh matahari. Nah, teman-teman boleh tandain kata mataharinya, kata majemuknya yaitu matahari ya, boleh buat seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman silahkan buat satu pengumuman ya, satu aja, satu pengumuman dengan tema kunjungan ke hutan lindung Sungai Wain. Nah, itu temanya kunjungan ke hutan lindung Sungai Wain. Teman-teman boleh bebas mau menggunakan waktunya kapan ya. Terus ini acaranya acara sekolah atau mau acara se-RT-nya boleh, teman-teman boleh buat sebebas teman-teman aja ya. Teman-teman boleh buat sekreatifnya teman-teman saja, tapi pastikan temanya itu kunjungan ke hutan lindung Sungai Wain ya. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.